Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jenner yang melihat Arya akan mengejarnya langsung mengambil langkah 1000 menuju kamar dan segera menguncinya agar Arya tidak bisa masuk. Dor, dor, dor. Hei, buka pintunya, teriak Arya menggedor pintu kamarnya. Gak mau, teriak Jenner dari dalam sambil mengatur nafasnya yang terengah-engah. Ada orang tua mau ngamuk, Jenner takut, teriaknya lagi. Sit, umpat Arya kesal. Arya akhirnya mengambil kunci cadangan yang ia letakkan di ruang kerjanya. Setelah menemukan kunci cadangan, Arya segera membuka pintu kamarnya. Terlihat Jenner sedang duduk di lantai, bersender di pinggiran ranjang sambil mengatur nafasnya, dan masih belum menyadari bahwa Arya telah memasuki kamar dengan kunci cadangan. Capek? Tanya Arya dengan nada mengejek. Jenner pun mengangguk, mengiyakan pertanyaan Arya. Capek banget. Jawab Jenner. Sedetik kemudian, Jenner mematung setelah menyadari bahwa ada yang bertanya dan ternyata orang itu adalah Arya. Mati aku, batin Jenner sambil memejamkan matanya. Hehehe, Mas Arya, kata Jenner sambil nyengir. Masih mau lari? Tanya Arya dengan ekspresi wajah kesal. Gak usah lari mas, bikin capek, mending tidur aja yuk, kata Jenner memberi tawaran. Namun Arya malah semakin maju sambil menyeringai ke arah Jenner, sehingga Jenner juga langsung berdiri dan berlari lagi. Mau kemana kamu? Mana keberanian kamu tadi mengataiku tua berkali-kali? Kata Arya sambil terus berlari mengejar Jenner. Kini mereka berdua berlari-lari mengelilingi kamar. Kamar Arya memang luas, jangankan untuk berlari-lari, untuk main bola pun bisa. Maaf mas, Jenner kan ngomong fakta, udah dong, jawab Jenner sambil berlari. Namun karena tak memperhatikan langkah, Jenner tersandung kakinya sendiri sehingga membuat tubuhnya goyah dan hampir jatuh. Dengan sigap Arya segera menangkap tubuh Jenner sehingga kini mereka jatuh berdua dengan posisi Jenner di bawah kungkungan Arya. Dek, mata Arya bertemu dengan mata Jenner membuat jantung keduanya berpacu dalam melodi. Udah kayak lagu. Jantungku kenapa rasanya makin gak beraturan begini ya? Batin Jenner sambil menatap mata Arya yang kini juga menatapnya. Sial, apa-apaan ini? Kenapa jantung gue kayak gini? Jangan bilang gue suka sama nih bocah. No, gak mungkin gue suka sama bocah di bawah umur. Batin Arya yang sudah paham dengan apa yang dirasanya, karena perasaannya sama dengan apa yang ia rasa dulu saat pertama mengenal Tata. Arya pun segera bangun dan menjauh dari Jenner. Tidurlah duluan, aku ada pekerjaan yang belum selesai, ucap Arya dingin, lalu segera keluar dari kamar dan menuju ruang kerjanya, meninggalkan Jenner yang masih stay dengan posisi telentangnya, karena masih terkejut dengan perubahan sikap Arya yang berubah-ubah. Udah kayak bunglon aja, tadi kesal, terus marah, terus ketawa, bercanda, sekarang dingin dan datar lagi, gerutu Jenner bingung. Apakah semua orang kaya punya sifat bunglon kayak gitu, terutama para pria dewasa seperti Mas Arya? Ucap Jenner, lalu ia segera pergi tidur karena besok ia akan ada kelas pagi. Sore hari di kediaman Pranata, semua sedang berkumpul bersama di ruang keluarga. Rutinitas biasa sebenarnya. Sehabis makan malam, mereka akan menyempatkan diri untuk berkumpul dengan keluarga dan berbincang, walau hanya sebentar. Gimana kerjaan kamu, Dim? Tanya Adi, memulai pembicaraan. Alhamdulillah lancar, Pak. Tapi minggu depan Dimas harus ke lokasi proyek yang di Pulau B. Sepertinya di sana ada masalah sedikit, ujar Dimas. Ya, beberapa hari ini ia bersama Arya sangat sibuk di kantor, karena ada beberapa kendala masalah proyek pembangunan hotel di Pulau B. Berapa hari kamu akan pergi? Apakah sama Arya? Kali ini Tamara yang bertanya. Tidak mah, Arya akan menghandle kantor selama Dimas pergi, jawab Dimas. Kalau kamu gimana Bi dengan kuliahmu? Tanya Adi dengan menghela nafasnya. Kamu itu kapan lulusnya sih Bi? Kapan bisa ngebantu kedua kakakmu ke kantor?
ujar Adi sambil memijit pelipisnya. Anak bungsunya ini sangat susah bila disuruh ke kantor. Sangat berbeda dengan Dimas dan Arya yang memang sedari SMA sudah mau diajak terjun ke dunia bisnis. Sedangkan Bian hingga saat ini masih belum mau. Lancar dong, Pah, jawab Bian sambil memainkan game online-nya. Kapan kamu bisa bantu-bantu di kantor? Tanya Adi. Pah, Bian kan udah bilang, Bian gak mau ke kantor. Jawab Bian tegas, di kantor sudah ada Bang Dimas sama Bang Arya. Biarin Bian memilih jalan Bian sendiri, Pah, Mah. Ucap Bian memohon. Tidak cuma sekali dua kali Bian memohon seperti ini, namun sang ayah selalu saja memaksanya. Mau jadi apa kamu kalau tidak mau mengurus bisnis, hah? Pekik Adi. Sudahlah, Pah, jangan marah-marah begitu, ujar Tamara sambil mengelus lengan Adi. Aiden yang mulai merasakan hawa panas di ruangan itu segera mengalihkan pembicaraan para orang tua. Papi, kalau minggu depan Papi pergi, terus acara Aiden bagaimana? Tanya Aiden kepada Dimas. Acara apa sayang? Tanya Tamara. Ya Allah, Papi lupa sayang, kata Dimas menyesal. Ya, kemarin Aiden sudah bilang bahwa akan ada acara tamasya sekolah bersama para orang tua murid. Terus Aiden gimana? Tanya Aiden dengan lesu. Mama gak bisa apa nemenin Aiden pergi? Tanya Dimas. Gak bisa, Dim, Mama juga ada acara minggu depan, jawab Tamara menyesal. Nah, bagaimana kalau Aiden perginya sama Tante Jenar? Ujar Tamara memberi ide. Nah, boleh itu, hitung-hitung biar dia juga belajar punya anak nanti. Ujar Adi yang moodnya sudah berubah. Setiap Aiden melihat pertikaian seperti itu, ia akan berusaha mencari ide untuk mencairkan suasana. Apa si Arya bakal ngizinin, Mah? Pah, kata Dimas ragu. Biar Bian yang ngomong nanti, kata Bian santai. Om Bian juga ikut ya, kata Aiden penuh semangat. Gimana ya? Bian menggoda Aiden dengan pura-pura berpikir, padahal tanpa diminta pun pasti dia akan ikut. Karena Jenar yang belum terlalu mengerti apapun, ia khawatir Jenar akan kesusahan nantinya. Sedangkan Arya tidak akan bisa diharapin buat ikut acara-acara beginian, kecuali buat anaknya kelak. Tapi entah juga lah. Om, perengek Aiden penuh harap, tapi ada syaratnya, ucap Bian dengan senyum semiriknya. Apa? Tanya Aiden penuh curiga, karena omnya ini kalau sudah seperti itu pasti ada yang tidak beres. Pijitin om ya, badan om pada sakit semua. Nanti kalau om pegel-pegel gak bisa ikut sama kalian, kata Bian sambil tersenyum kemenangan. Gak mau, emangnya Aiden tukang pijit apa? Tolak Aiden mentah-mentah. Ya udah, kalau gitu kamu sendiri aja sana yang bilang sama Tante Jenar buat nemenin kamu besok, kata Bian mengancam. Om mau tidur aja seharian besok buat ngilangin pegel-pegel, sambungnya sambil meregangkan kedua tangannya dan kepalanya lalu berjalan menuju kamarnya. Papi, Oma, Opa, tolongin Aiden, ucap Aiden memohon kepada ketiga orang dewasa yang ada di sana, namun mereka malah terkekeh. Sana susul Om Bian, cuma dia yang bisa bantu kamu, kata Dimas. Biar kamu bisa pergi sama Tante Jenar dan Om Bian, bukankah kamu pengen pergi bertiga dari dulu? Ujar Tamara, mengingatkan keinginan Aiden waktu TK, ia bertamasya pergi hanya bersama Dimas, dan ia merasa iri kepada teman-temannya yang didampingi orang tua lengkap, sedangkan Aiden tidak memiliki seorang ibu. Tanpa menjawab perkataan Tamara, Aiden segera bangkit dan berlari mengejar Bian ke kamarnya. Kapan kamu akan menikah lagi, Dim? Tanya Tamara sambil matanya menatap Aiden yang sedang menaiki tangga. Dimas tidak mau, Mah, jawab Dimas sambil menghela nafasnya. Kasihan Aiden, Dim, ujar Adi ikut berkomentar. Bagaimana dengan anak rekan bisnis Papa? Dimas ngantuk, Pah, Mah, Dimas ke kamar dulu, ucap Dimas yang malas membahas tentang perjodohan.
Adi dan Tamara hanya menghela nafasnya pelan. Melihat sang anak sulung selalu seperti itu saat disuruh menikah, memang salahnya mereka dulu menjodohkan Dimas dengan sang istri yang malah berakhir seperti ini. Anak dan cucunya ditinggalkan begitu saja oleh menantunya. Adi dan Tamara sangat berharap nasib Arya tidak akan seperti Dimas kelak.